Perkenalkan, nama saya Tresna Ciptaning Ati, NIM KHGF 24024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Halo Ajmalia dengan NIM KHGF 24006 dari kelas 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Hasbiani, NIM KHGF 24037 kelas 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahaini dengan NIM KHGF 24022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Masdian Wianto. Perkenalkan, nama saya Mia Aulia dengan NIM KHGF 24036. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mekanisme pembentukan urin. Mekanisme pembentukan urin adalah proses yang dilakukan tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme, racun, dan kelebihan cairan. Proses ini terjadi di dalam ginjal dan melibatkan beberapa organ seperti ginjal, kandung kemih, dan saluran kemih. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pada proses pembentukan urin. Yang pertama ada sindrom nefrotik, yaitu sindrom nefrotik adalah kondisi di mana kadar protein dalam urin mengalami peningkatan. Yang kedua, inkontinensia urin. Inkontinensia urin merupakan kondisi yang banyak dialami oleh lansia. Yang ketiga, infeksi saluran kemih. Infeksi yang umum terjadi di sistem urinaria, infeksi ini yang dapat terjadi pada saluran kemih hingga ginjal. Yang keempat, batu saluran kemih. Batu saluran kemih terbentuk dari endapan mineral pada urin yang mengkristal pada sistem urinaria, contohnya seperti batu ureter, batu ginjal, atau batu kandung kemih. Yang kelima, sindrom nefritik. Sindrom nefritik merupakan peradangan yang menyebabkan ginjal mengalami pembekakan. Yang keenam, uretritis. Uretritis adalah kondisi ketika uretra mengalami peradangan. Yang ketujuh, gagal ginjal. Gagal ginjal merupakan kondisi di mana ginjal tidak mampu lagi menyaring darah dan membuang cairan serta racun dari tubuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal. Cara menjaga kesehatan ginjal yang pertama yaitu ada mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Kemudian yang kedua yaitu ada minum air putih yang cukup minimal 8 gelas per hari. Kemudian yang ketiga yaitu ada berhenti merokok dan hindari konsumsi alkohol secara berlebihan. Kemudian yang keempat itu ada rutin berolahraga. Yang kelima yaitu ada menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Kemudian yang keenam yaitu ada mengkonsumsi obat dan suplemen sesuai dengan aturan atau sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh itu ada melakukan diet untuk menjaga berat badan. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Faktor-faktor tersebut ialah 1. Jumlah air yang dikonsumsi. Faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin adalah jumlah air yang dikonsumsi tubuh. Tubuh memiliki mekanisme yang mempertahankan jumlah air dalam kadar tertentu sehingga makin banyak air yang dikonsumsi, maka makin banyak juga volume urin yang terbentuk. Sebaliknya, makin sedikit air yang dikonsumsi, maka makin sedikit juga volume urin yang terbentuk. Yang kedua ada kadar air dalam tubuh. Kadar air dalam tubuh mempengaruhi proses pembentukan urin. Misalnya, ketika tubuh berada dalam suhu panas dan kekurangan air, tubuh hanya akan memproduksi sedikit urin. Contohnya,
adalah saat tubuh berolahraga. Olahraga membuat keringat keluar, menyebabkan kadar air dalam tubuh berkurang sehingga urin yang dibentuk juga sedikit. Yang ketiga ada hormon ADH. Faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin adalah hormon ADH. Dilansir dari Headline, hormon ADH dibuat oleh hipotalamus di otak dan disimpan di kelenjar hipofisis untuk memberitahu ginjal berapa banyak air yang harus dihemat. Makin banyak hormon ADH yang ada, maka makin sedikit volume urin yang dihasilkan. Karena sebagian besar air direabsorpsi oleh ginjal. 4. Diuretik. Faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin adalah diuretik. Dilansir dari Medicine LibriText, diuretik adalah zat yang meningkatkan volume urin, meningkatkan osmolaritas plasma, dan menghambat sekresi hormon ADH. Untuk mencegah proses reabsorpsi air di ginjal, konsumsi diuretik menyebabkan peningkatan volume urin. Makin banyak diuretik dikonsumsi, maka makin banyak juga urin yang terbentuk. Contoh diuretik adalah alkohol, air, kafein, sukrosa, dan beberapa jenis obat seperti amyloid dan metolazon. Yang kelima ada kondisi kesehatan. Faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin selanjutnya ialah kondisi kesehatan seseorang. Produksi urin dapat mempengaruhi kondisi kesehatan seperti yang pertama, ada produksi urin berlebihan atau poliura yang disebabkan oleh diabetes, anemia sel sabit, dan penyakit ginjal. Kedua, produksi urin sedikit atau oliguria yang disebabkan oleh dehidrasi, kehilangan darah, diare, serangan jantung, dan pembesaran prostat. Yang ketiga, tidak adanya produksi urin atau anuria yang disebabkan gagal ginjal, batu ginjal, tumor, atau pembesaran prostat. Sebaliknya, makin sedikit hormon ADH yang ada, maka makin banyak volume urin yang dihasilkan. Yang keenam, makanan dan minuman yang dikonsumsi. Makanan dan minuman yang dikonsumsi memengaruhi proses pembentukan urin. Misalnya, mengonsumsi buah bit dan beri akan menyebabkan urin berwarna merah, ataupun mengonsumsi bawang merah, bawang putih, asparagus, dan ikan yang membuat urin sedikit lebih bau. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin ini melibatkan 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Terjadi di bagian glomerulus, yaitu bagian awal dari nephron atau unit penyaringan dalam ginjal. Prosesnya yaitu seperti darah yang akan zat sisa metabolisme disaring di glomerulus. Zat kecil seperti air, glukosa akan lolos dan masuk ke dalam kapsul Bowman membentuk filtrat glomerulus atau urin primer. Zat berukuran besar lainnya bertahan di dalam pembuluh darah. Yang kedua, ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Terjadi di bagian tubulus contortus, proximal, dan lekung Henle. Prosesnya yaitu seperti zat yang masih berguna bagi tubuh, misalnya air, glukosa, dan sebagian besar ion, akan diserap kembali dari filtrat glomerulus dan kembali ke dalam darah. Yang ketiga, yaitu augmentasi sekresi atau pengeluaran. Terjadi di bagian tubulus contortus distal dan tubulus collectus.
Prosesnya yaitu seperti zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh, yaitu urea, asam urat, dan zat asing, misalnya obat-obatan, akan disekresikan dari darah ke dalam tubulus untuk dikeluarkan bersama urin. Selain itu, ion-ion tertentu juga dapat disekresikan untuk mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh. Jadi, setelah melakukan ketiga tahap tersebut, filtrat glomerulus akan berubah menjadi urin sesungguhnya yang mengandung zat sisa metabolisme. Urin kemudian akan dialirkan melalui ureter menuju kandung kemih untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, mekanisme pembentukan urin adalah proses yang terjadi di dalam ginjal untuk menyaring darah dan mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa urin. Proses ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama, filtrasi atau penyaringan darah, kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali air dan zat yang masih diperlukan tubuh, ketiga, augmentasi atau sekresi, pengumpulan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin yaitu jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi, jumlah air di dalam tubuh, hormon ADH, diuretik, dan kondisi kesehatan. Ada beberapa gangguan pada proses pembentukan urin, diantaranya 1. Sindrom nefrotik, 2. Sindrom nefritik, 3. Intonensia urin, 4. Infeksi saluran kemih, 5. Batu saluran kemih, 6. Uretritis, 7. Gagal ginjal. Cara menjaga kesehatan ginjal yaitu 1. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, 2. Minum air putih minimal 8 gelas per hari, 3. Berhenti merokok dan mengurangi minuman beralkohol, 4. Rutin berolahraga.